Mira Eka Jember ya ada jalan-jalan ya Jikalau naik roda besi dari Surabaya ke Jogja merupakan hal yang biasa, sekarang bagaimanakah rasanya kalau kita naik roda karet dengan tujuan yang sama tapi pada saat jam malam? Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan berencana pergi ke Yogyakarta dari Surabaya. Tepatnya dari Terminal Purabaya Bungurasih inilah perjalanan akan saya mulai. Dan bisa dibilang ini sekaligus merupakan perjalanan perdana saya keluar kota, bahkan antar provinsi dengan menggunakan moda transportasi umum yaitu bis. Bis sendiri merupakan transportasi umum yang sangat diandalkan oleh sebagian besar penumpang yang ingin menuju ke daerah-daerah tujuan yang tentu saja tidak bisa dijangkau dengan kereta api, teman-teman. Oleh karena itu, ada beberapa keuntungan dari bis, diantaranya adalah trayek area yang luas, ketersediaan armada yang bervariasi, harga tiket yang murah, serta ketepatan waktu selalu menjadi kunci utama yang masih mempertahankan predikat bis sebagai transportasi primadona pilihan masyarakat hingga sampai saat ini. Sebagai awal perkenalan untuk menjajaki transportasi legendaris ini, saya memilih untuk menaiki bis cepat jurusan Surabaya Yogyakarta yang saya percayakan kepada PO Sugeng Rahayu. Karena saya tertarik nih untuk merasakan sensasi kecepatan dan ketepatan waktu bis-bis yang beroperasi pada saat jam-jam seperti ini. Nah, ini dia teman-teman bis yang akan saya naiki menuju ke Yogyakarta. Karena saya berangkatnya sangat mendadak ya, jadi saya tidak pilih-pilih teman-teman. Saya cuman pengen naik bis Sugeng Rahayu, dan begitu ketemu tulisan Sugeng Rahayu langsung saya datangi dan langsung saya naiki. Sebelum naik tadi saya sudah sempat tanya sama bapak kondekturnya, katanya tiketnya langsung bisa dibeli di dalam bis. Mantap. Permisi Pak Sopir, Pak Kondektur ya. Saya kasih mawon. Selalu indah dilupakan, selalu sedih dikenangkan. Gua dingin, teh bojo dingin 5.000.
Tahu enak kalau Medan, tahu Medan. Oke teman-teman, jadi seperti inilah tiketnya yang saya bayarkan dengan harga Rp99.000. Perjalanan kali ini akan saya tempuh secara full trip ya. Jadi rutenya dari Surabaya sampai ke tujuan akhir di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Beda rute, beda harga ya. Jadi kalau semakin dekat ya semakin murah begitu.
Nah, jadi bis yang saya naiki ini menggunakan mesin depan dengan kapasitas 7.600 cc
yang ditenagai oleh mesin Hino AK8 teman-teman. Dan tentu saja mesin ini juga sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Untuk bodi dari bis ini dibalut dengan sasis New Discovery SR2 buatan karoseri ternama, yaitu karoseri Laksana dari kota Semarang. Bis-bis dengan bodi Discovery ini sangat banyak digunakan oleh bis Jawa Timuran, contohnya seperti Sugeng Rahayu ini teman-teman. Nah, kemudian untuk membahas situasi dalam bisnya, jadi menurut saya untuk berangkat malam hari dengan bis tarif biasa ini menurut saya cukup nyaman ya. AC-nya juga dingin, kemudian untuk seatnya ya menurut saya agak lumayan keras, tapi masih cukup enak untuk didudukin agak lama ya, duduk agak lama maksudnya. Nah, kalau terlalu lama juga bokong bisa pegel. Untuk legroomnya cukup lega meskipun tidak bisa selonjoran penuh, karena ya secara ini kan bis tarif biasa ya gitu. Ya syukur-syukur aja penumpangnya nggak terlalu banyak nih malam ini. Untuk kesimpulannya, jadi bis ini cukup nyaman ya dibuat untuk perjalanan jarak jauh. Oke teman-teman, saat ini pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Perjalanan bis Sugeng Rahayu yang saya naiki telah tiba di sebuah daerah, yaitu daerah Braan, Kabupaten Kertosono. Masuk Kabupaten Kertosono atau Kabupaten Kediri ya? Kayaknya Kabupaten Kediri deh. Nah, daerah Braan ini menjadi daerah yang sangat strategis untuk bis-bis malam, karena rutenya yang menghubungkan langsung 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Dan karena di sini merupakan titik temu antar 3 kabupaten tersebut, maka nggak heran okupansi penumpang yang naik dan turun dari Braan ini sangat tinggi. Dan informasinya, daerah ini juga bisa disebut sebagai Terminal Bayangan Braan. Tidak banyak literatur yang saya dapatkan mengenai Terminal Bayangan ini. Nah, di sini juga banyak sekali agen-agen yang menjual tiket keberangkatan bis malam. Jadi buat teman-teman yang ingin naik bis dan berangkat dari sini bisa banget nih. Dan sekalian juga saya cantumin nomor teleponnya di layar kaca. Ngomong-ngomong, bis kami berhenti cukup lama di sini, mungkin sekitar 15 menitan. Jadi ada banyak waktu bagi para ahli hisap. Buat yang pengen ngerokok bisa ngerokok dulu, maupun yang pengen kencing bisa pipis di sini. Sebab di dalam bis itu tidak terdapat toilet. Pukul 23.04 waktu Indonesia Barat, akhirnya bis kami kembali diberangkatkan. Dan tadi ada beberapa penumpang yang naik dari Terminal Bayangan Braan ini teman-teman. Nah, karena waktu berhenti tadi saya sempat turun untuk ambil beberapa dokumentasi sinematik. Jadi kursi depan yang tadi saya dudukin diisi oleh penumpang lain ya. Jadi alhasil saya harus pindah mengalah ke belakang.
Ya masih bisa dimaklumin sih, karena memang bis dengan tarif biasa seperti ini tidak ada penetapan nomor kursinya, sehingga tiap penumpang itu bisa bebas memilih tempat duduk yang mereka inginkan selama di perjalanan. Beruntungnya ada penumpang yaitu bapak-bapak yang kebetulan duduk di depan, dan beliau menawarkan saya untuk duduk di sebelahnya. Jadi saya bisa merekam dokumentasi perjalanan dari bis Sugeng Rahayu malam ini, teman-teman. Wah, mantap sih. Emang bapaknya baik banget. Krunya cuma ini doang Pak, 2 orang. Kru nih. 3 ya. Oh. Iya. Harus Pak. Iya. Tapi ya sopir kawan.
Nah, nggak lama kemudian bis kami sudah tiba di Kota Madiun, teman-teman. Dan di sini bis Sugeng Rahayu hanya menuju ke Terminal Purboyo, Kota Madiun. Jadi tidak sampai masuk ke dalam pusat kota. Dan ini kalau kita hitung tadi mulai dari jam 9 kita berangkat sampai di Terminal Purboyo ini sekitar pukul 00 lebih 16 menit ya. Jadi artinya kita sudah kurang lebih 3,5 jam berada di dalam bis, teman-teman. Ya lumayan cepet sih menurut saya ini. Cepet malah ini, cepet banget. Dan setelah keluar dari terminal, bis kemudian ngetime sekitar 7 menit di depan Terminal Purboyo. Mungkin karena di situ banyak warung dan tempatnya sangat ramah buat para ahli hisab. Biasanya penumpang juga lebih memilih untuk naik dari sini daripada di dalam terminalnya. Kemudian setelah ngetime dari sini, bis langsung ambil arah menuju ke Kabupaten Ngawi, teman-teman. Ketika memasuki perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, di tengah-tengah perjalanan saya tertidur karena mata saya udah nggak kuat melek, teman-teman. Bangun-bangun udah jam 2 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan posisi kita nggak kerasa udah tiba di Solo aja nih. Tadi saya kebangun itu karena kernetnya bilang kalau bis ini sudah sampai di Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Nah, bis kami berhenti di Terminal Tirtonadi ini kurang lebih sekitar 5 menit saja. Oh iya, selama bis berhenti kita selalu diberi kesempatan untuk buang air kecil, teman-teman. Nah, jarak dari Terminal Tirtonadi Solo menuju ke Jogja itu kurang lebih sekitar 60 km ya. Artinya perjalanan bis Sugeng Rahayu tinggal sedikit lagi. Ya, estimasinya kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi lah bis ini akan sampai di tujuan akhir, yaitu Terminal Giwangan, Yogyakarta. Akhirnya perjalanan bis Sugeng Rahayu telah tiba di tujuan akhir, yaitu Terminal Giwangan pada pukul 3 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Bis ini akan beristirahat di belakang terminal dan kemungkinan nanti siang atau sore balik lagi ke Surabaya Bungurasih, teman-teman. Oke, jadi ini pertama kalinya saya melipir ke Terminal Giwangan, Yogyakarta. Dan menurut saya terminal ini kondisinya agak kurang terawat ya. Jadi sangat disayangkan banget sih, mengingat ini terminal dengan tipe A ya, atau terminal yang paling besar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Ternyata di Terminal Giwangan ini banyak juga yang jualan makanan, teman-teman. Ini saya bingung mau cari makan apa ya, karena perutku udah lapar nih. Pengen makan sih, cuman kok sepi banget ya. Oke, kita kayaknya keluar dari terminal aja deh. Jadi kurang lebih tadi kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 7 jaman lah ya, atau kurang ya.
Pokoknya tadi berangkat itu dari terminal Bungurasi itu jam setengah 9 malam. Sampai sini tadi jam 3 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Itu kalau saya lihat di HP ya. Enggak Pak. Ini ada musolanya juga nih di terminal ini. Kita coba lihat musolanya kayak gimana. Musolanya lumayan luas teman-teman. Dipisah ya, mungkin buat yang cowok sama yang cewek. Mantap sih. Nih banyak yang jualan makanan nih, buka 24 jam. Terus di sini ada toilet pria dan wanita. Oke. Jadi saya sempat keluar dari terminal dan di depan itu saya tidak menemukan apa-apa ya, karena memang jam-jam segini toko-toko di depan itu pada tutup semua teman-teman. Jadi akhirnya saya putuskan kembali untuk masuk ke dalam terminal lagi. Jadi saya lebih baik makan di dalam terminal saja teman-teman. Setelah mencari-cari, akhirnya saya menemukan sebuah warung makan di dalam terminal Giwangan yang harganya cocok di kantong saya. Dan warung makan ini menjual menu nasi rawon. Wah, pas banget subuh-subuh dingin begini makan makanan panas yang berkuah. Nah, ini saya sudah selesai makan ya, perutnya tenang. Nah, tadi saya juga sekalian tanya-tanya tentang informasi Trans Jogja yang berangkat dari terminal Giwangan ini. Katanya sih Trans Jogjanya itu datang jam setengah 6 nanti teman-teman. Tapi berangkatnya jam 6 kurang seperempat. Nah, itu nanti Trans Jogja itu banyak banget tujuannya. Jadi nanti kita harus tanya lagi. Pokoknya tujuan ke Malioboro gitu. Oh, ini kayaknya lurus terus deh. Tadi ibunya bilang itu katanya terminal kedatangan Trans Jogjanya di sebelah sana tuh. Jadi nanti kita akan ke sana. Ini ada masjid. Nah, sembari menunggu kedatangan bis Trans Jogja yang menuju ke arah Malioboro, karena ini masih pagi, jadi saya sempatkan diri untuk istirahat. Ya, mungkin saya akan tidur sejenak lah di terminal Giwangan ini. Nanti bangun lagi ya sekitar jam setengah 6 pagi lah, sampai bis Trans Jogjanya udah pada ngumpul semua. Oke teman-teman, jadi seperti itu trip report dari bis Sugeng Rahayu yang sudah tiba di terminal Giwangan Yogyakarta ini dengan selamat ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video dari part satunya. Dan saya akan lanjut lagi pulang menuju ke kota Surabaya yang tentu saja akan saya lanjutkan di dalam video episode kedua. Terima kasih teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.